lari sambil nyunggi gentong misalnya gitu. Tasnya isinya botol. Mau latihan teater malah jurusannya rumah sakit. Halo, salam jumpa. Kita bertemu lagi dengan Berita Teater. Masih di Rumah Kebon bersama Mas Wani Darmawan. Menarik. Menarik. Ya, oke, gini Mas. Jenengan ini kan basicnya banyak sekali. Apa saja Mas bela diri yang jenengan pelajari? Silat, Ya kalau olah tubuh kan dulu pernah di SMK itu ya ada tari, silat, kungfu gitu ya Mas? Ya di beberapa ya pernah juga ikut aikido gitu untuk ya cuman sekedar nyebut yang pernah saya alami. Oke. Nah, panjenengan ini kan dengar-dengar ada yang ngomong aktor pendekar. Wah. Iya. Nah. Itu. Nah, ini menurut jenengan sebenarnya kita sudah pernah membicarakan sini Mas, bagaimana manfaat dari berlatih bela diri berhubungannya dengan magnetisme. Nah, kalau menurut jenengan sendiri dari berbagai macam penelusuran jenengan dari berbagai macam ini jenis bela diri, menurut jenengan yang sebenarnya ini paling pas ini buat belajar keaktoran itu apa sih Mas? Itu kan banyak itu Mas, kungfu, apalagi itu sistema dan lain sebagainya. Itu gimana Mas? Di masing-masing subnya di beberapa yang Anda sebutkan itu hampir semuanya bisa ya. Karena ada poin-poin yang sama. Misalnya di yoga itu kita mengenal istilahnya apa sih, lupa kok malah lupa. Di sakra itu, di silat dan tai chi disebut chi. Kalau di tari Jawa ada sikap yang disebut ngawet. Ngawet itu seperti ngampet gitu. Ngawet dan banyak lagi. Nah, poin-poinnya ada di sana, di bawah pusar, di atas kemaluan gitu. Poinnya ada di sana. Nah, ini yang di beberapa gerakan, apakah itu metode Suzuki atau satu jurus dalam silat tertentu, hampir sama. Poin yang dilatihkan ada di situ. Sangat bisa dirasakan ya, apakah itu di metode stompingnya Suzuki atau metode slow ten keten atau di silat sendiri ada jurus gitu. Semua muaranya ada di bawah pusar ini. Kalau mau dipetakan sangat banyak ya, sungguh sangat banyak. Untuk menyebutnya saya cuma mengatakan misalnya power, kecepatan, ketangkasan, ketepatan. Nah, seseorang bisa bergerak secara efektif gitu, karena melatih tubuhnya. Kalau secara physically, ya orang harus melakukan gerakan misalnya memutar tubuh ke sana dalam waktu yang cepat. Belum tentu orang yang tanpa latihan bisa melakukan itu dengan presisi. Belum tentu. Itu dibutuhkan dibutuhkan intensitas kontraksi tertentu di otot-otot tertentu sehingga bisa orang bergerak secara tangkas, bisa secara cepat. Nah, di awal saya sampaikan ada olah tubuh ketangkasan, ada olah tubuh stamina, ada olah tubuh. Disitulah kekayaan olah tubuh yang tadi Anda sebutkan itu. Nah, kekayaannya sangat banyak dan kita mengambil sisi-sisi tertentu. Nah, kalau ditanyakan yang mana yang pas buat saya, sekarang saya punya rutinitas berolahraga itu dengan mengambil poin-poin atau kepentingan-kepentingan tertentu yang akan saya raih. Misalnya menunya adalah jalan kaki, kemudian sampai di Rumah Kebon, saya melakukan hal yang sedang saya butuhkan.
bisa jurus, bisa saja saya hanya melakukan gulingan, bisa saja saya melakukan pahong 100 kali, bisa saja melakukan putaran sabetan ekor ular. Banyak yang mau disasar yang mana. Nah ini menjadi penting gitu untuk menjawab pertanyaan Anda tadi. Oke. Berarti apakah memang dari beberapa macam jenis bela diri itu memang itu sifatnya tergantung dari tubuh aktor itu sendiri, Mas? Atau misalnya mungkin orang ini perlu dibuka dengan jujitsu, orang ini perlu dibuka atau sama saja sebenarnya, Mas? Seperti itu bisa. Tetapi tentu saja omongan ini harus saya garis bawahi dulu, kita sepakati dulu bahwa ini pseudoscience ya. Karena saya tidak berpretensi ilmiah, pseudoscience. Tapi saya membuktikannya lewat tubuh saya sendiri. Pertama itu atas kepercayaan terhadap guru dengan memberikan gerakan tertentu. Pertama itu. Yang kedua adalah apa yang dituliskan oleh guru yang saya baca. Mengapa ada gerakan A? Mengapa gerakan A mesti dilakukan? Karena dia punya efek-efek tertentu di dalam susunan organ tubuh manusia. Kenapa kita mesti melakukan geseran di tanah? Kenapa kita harus melakukan melompat? Kenapa kita melakukan gerakan menendang, memukul dan sebagainya? Karena ada satu poin-poin organ tertentu yang tidak disasar. Persis sama dengan yoga ketika kita melakukan gerakan tertentu. Oh ini gerakan untuk limpa, ini gerakan untuk hati, ini gerakan untuk apa. Nah, saya sebut tadi sebagai pseudoscience karena saya nggak berpretensi untuk ilmiah, tetapi saya merasakan dari pengalaman-pengalaman berlatih itu memang, kok iya ya, kok ini ada satu gejala tertentu seperti ini. Baru kita konfirmasi ke guru apakah ini benar atau ini begitu. Nah sayangnya memang para guru ini mereka efektif di dalam memberikan pengarahan sehingga malah nggak banyak bicara. Atau ya mereka begini, silat itu kalau dibicarakan ya jadi produk pikiran. Dia harus dilakukan dalam tubuh. Soal kajian ya silahkan, itu soal lain lagi. Ini Mas, menurut jenengan ada nggak sih Mas? Itu kan berarti memang kita harus melalui proses yang panjang untuk bisa istilahnya seperti membuka tubuh untuk bisa. Nah, kalau menurut jenengan ada nggak sih proses yang singkat atau dari olah tubuh itu yang bisa dilakukan? Mungkin di sini juga banyak teman-teman yang dari kalangan awam ya Mas ya. Mungkin ada nggak sih Mas metode olah tubuh yang bisa dilakukan dengan sederhana tapi itu efeknya cukup besar dalam keaktoran gitu Mas? Kalau bela diri kan otomatis harus ada gurunya yang memang harus mendampingi. Kalau misalnya belajar sendiri gitu, gimana? Ya Mas? Itu harus kita, kalau pertanyaannya apakah ada yang praktis gitu, saya juga kemudian menarik diri lagi untuk masuk di dalam peta-peta yang tadi saya sebutkan. Maka jawabannya adalah ada sejauh kita mengejar stamina, olah tubuh stamina. Nah olah tubuh stamina bisa dilakukan dengan jogging. Jadi memang di situ, tapi itu baru satu poin ya. Maksudnya untuk menuju ke poin yang lain itu lain lagi. Tapi kalau pertanyaan adalah apakah ada yang instan untuk ke situ, ya saya menurunkan itu bahwa pada olah tubuh stamina, jogging menjadi sesuatu yang praktis untuk menuju ke arah sana. Oh, jogging ya Mas? Ya. Oke. Nah, ini gini Mas, kan kalau banyak ini para teatrawan muda, misalnya teater kampus ataupun bahkan teater-teater independen yang masih muda-muda itu, kebanyakan mereka menggunakan olah tubuh yang bisa jadi mereka daki-daki atau mungkin mereka tidak paham apa yang mereka lakukan, tapi begitu turun ke naskah, itu seolah-olah semua olah tubuh itu nggak kepake. Kalau menurut penjenengan itu gimana Mas? Kan ada dibedakan, misalnya kita pemanasan dulu 2 jam, ngapain guling-guling dan lain sebagainya, tapi begitu selesai kita baca naskah, seolah-olah olah tubuh itu nggak ini hubungannya apa sih sebenarnya gitu Mas? Kalau menurut jenengan gimana Mas?
Kalau menurut saya ya olah tubuh kalau mau masuk ke dalam teks ya, yang pertama itu ya olah tubuh pelepasan. Pelepasan. Artinya yang seperti yang saya ceritakan di awal tadi, melepaskan himpitan-himpitan psikologi, himpitan etika sosial, supaya tubuh mencapai satu relaksasinya tertentu. Untuk memasuk sebelum kita melakukan reading gitu. Lebih aplikatif. Tapi saya tidak bisa mengerti misalnya seseorang mau reading harus lari jarak sini Solo dulu gitu atau sini Cirebon gitu ya. Itu susah ya, maksudnya tidak harus begitu. Tapi poin pelepasan itu menjadi sangat penting. Tapi itu memang tetap kembali lagi pada ini ya Mas ya, pelatihnya ya Mas ya. Maksudnya bagaimana dia paham betul bagaimana olah tubuh itu tujuannya apa. Kan ada yang sok ini sok waton, yang penting aja gulung-gulung itu gagah lah misalnya modelan. Tapi mereka nggak paham apa yang dilakukan gitu. Ya gejala itu saya lihat beberapa waktu lalu karena gimana ya, anak muda ini kan seneng yang wow gitu. Lari sambil nyunggi gentong misalnya gitu. Ya maksudnya itu untuk apa? Tasnya gitu. Isinya botol kayak gitu ya? Nah, saya nggak komentar. Ya itu kan. Tiap sore kelihatan itu Mas dulu. Maksudnya itu pengaruh kepada tubuh seperti apa? Tubuh kita kan punya kerangka, punya susunan saraf, punya apa namanya. Nah kalau di yoga yang saya temui stretching itu penting, headstand menjadi penting. Karena kalau di Shaolin itu ada yang dinamakan menelan kepahitan. Jadi iya. Gimana itu Mas? Gimana? Jadi gerakannya ya handstand, pakai tangan gitu di bawah gitu. Waktu saya baca di National Geographic itu namanya menelan kepahitan. Maksudnya apa saya nggak ngerti. Tapi gerakan handstand itu memang mendefrak atau menyusun kembali organ-organ tubuh di dalam. Biasanya kan kita begini maka gravitasi kan ke sana. Maka kita balik ke sana. Dan konon itu juga melatih saraf-saraf kecil yang dalam tanda kutip tidak bisa dilatih. Karena tekanan jalan darah katanya begitu. Menurut buku itu. Nah, memang sebaiknya menurut saya kajian menjadi penting gitu. Untuk apa sih ini gitu? Supaya mau latihan teater malah jurusannya rumah sakit itu kan malah susah gitu. Banyak Mas kayak gitu. Ya. Nah, sepertinya sudah banyak sekali obrolan yang kita omongkan tentang olah tubuh dan sebenarnya nggak akan ada habisnya. Apalagi ini juga pencarian akan apa sebenarnya magnetisme tubuh aktor itu masih terus digali ya Mas ya. Semoga obrolan kita selama 3 episode ini bisa menjadi pemantik untuk teman-teman semuanya di rumah, bisa tertarik untuk punya kesadaran tubuh, untuk mungkin yang tertarik bisa datang sini ya Mas tiap Selasa sama Sabtu ya. Sabtu pukul 4 sampai pukul 6 gitu. Pukul 4 sampai pukul 6 silakan berlatih bersama-sama. Iya, silakan datang ke Omah Kebon Nitip Rayan, ada di Google Map. Jalannya agak susah ya Mas, sekarang dibuntu ya di sini. Ya harus muter. Nah, tapi nanti di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nanti pasti nemu jalannya ya. Oke, matur nuwun Mas Wani sudah ngajak ngobrol selama 3 episode ini. Semoga bisa memberikan manfaat teman-teman. Semoga obrolan hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di berita teater berikutnya.